Hello, welcome to Drama Tata Channel, favorite drama review. Kali ini Tata akan merekomendasikan si drama berjudul The First Jasmine atau Molly. Untuk full episode dapat dilihat di WTV, Viki, dan Disney+. Si drama ini penuh dengan amazing plot twist dan love story yang menyayat hati sekaligus menebarkan, serta happy ending. Friends, don't forget to like and subscribe this channel. Thank you. Ayahnya mengusir ibunya dan Yeli. Lalu ibunya meninggal karena sakit hingga selama 8 tahun Yeli hidup di Akademi Gunung Li. Ibu suri Gojin menganugerahkan pernikahan untuk Yeli sehingga dia dapat kembali ke ibu kota. Dengan kepintarannya, Yeli bisa mengambil kembali harta ibunya yang selama ini dikuasai oleh ibu tirinya. Adiknya Yeying tidak suka padanya. Yeli dan Yeying menikah pada hari yang sama. Yeying menikah dengan Raja Mo Jingli yang berbakat dan tampan. Awalnya Yeli bertunangan dengan Mo Jingli, namun pertunangan mereka dibatalkan. Sekarang Yeli akan menikah dengan Raja Mo Shuyao yang dulunya seorang jenderal, namun karena perang dia menjadi lumpuh. Di luar dugaan semua orang, ternyata Yeli sangat menantikan pernikahan ini. Shuyao pernah menyelamatkan nyawa Yeli dan ibunya. Yeli sangat bersyukur dapat menikah dengan Mo Shuyao. Namun ternyata Shuyao mengira Yeli adalah kaki tangan ibu suri Gojin yang dikirim untuk mengawasinya melalui pernikahan. Shuyao berkata akan menceraikan Yeli agar dia bebas dari penakan dengan pria lumpuh. Hati Yeli sedih, namun dia bertekad tetap ingin menjadi istri Shuyao dan mendampinginya. Yeli tidak mau kembali ke Akademi Gunung Li. Yeli tidak mau lagi hidup di gunung yang sepi. Ibu suri Gojin telah menutup Akademi Gunung Li selama 8 tahun sejak terjadinya tragedi pengalihan kekuasaan. Akademi Gunung Li selalu dijaga ketat oleh para prajurit. Bahkan saat turun gunung, Yeli harus berusaha sendiri agar mencari jarak untuk sampai di ibu kota dengan selamat. 8 tahun yang lalu, Jenderal Mo Shuyuan dituduh memberontak. Sebelum Jenderal Mo Shuyuan dieksekusi mati, Yeli mengatakan bahwa dia adalah putri Wu Guangzhou dari Akademi Gunung Li. Almarhum ibunya berwasiat pada Yeli untuk membersihkan nama Mo Shuyuan dari tuduhan. Jenderal Mo Shuyuan meminta Yeli menolong adiknya Jenderal Mo Shuyao yang kabarnya kakinya terluka parah. Setiap bulan, Ibu Suri memerintahkan petugas istana untuk melakukan ritual tobat pada Mo Shuyao. Hal ini membuat Mo Shuyao semakin depresi. Dengan kecerdasannya, Yeli menghentikan ritual dan mengusir petugas istana. Tubuh Shuyao kotor terkena debu-debu ritual. Yeli dengan tulus membantu Shuyao membersihkan tubuhnya, walaupun Shuyao menanggapinya dengan sinis. Saat Yeli masih kecil, rombongan kereta Yeli dan ibunya diserang kawanan perampok di dekat benteng Yanming. Jenderal Mo Shuyao menyelamatkan Yeli dan bersama pasukannya memberantas kawanan perampok. Yeli selalu mengingat budi baik ini hingga dia dewasa. Mo Shuyao selalu dibayang-bayangi oleh kematian kakaknya Jenderal Mo Shuyuan dan ratusan ribu tentara. Shuyao merasa dia tidak layak untuk hidup. Shuyao ingin membersihkan nama Jenderal Mo Shuyuan yang difitnah memberontak. Hidup Shuyao sangat tertekan hingga dia jatuh sakit. Yeli tidak ingin Shuyao hidup dibayangi masa lalu. Yeli membakar semua surat-surat tuduhan dan keputusan eksekusi. Yeli mengatakan pada Shuyao untuk terus hidup berjuang untuk masa depan, mengumpulkan bukti-bukti bahwa Shuyuan adalah pejabat yang setia. Yeli menjalankan rencananya untuk menghukum Lu Changfu, pejabat korup yang jahat. Lu Changfu tewas terbakar di hadapan para pejabat istana. Shuyao berpikir kematian Lu Changfu bukanlah kecelakaan. Jenderal Mo Shuyao berperang mengalahkan musuh di perbatasan. Kedua kakinya terluka parah, namun Jenderal Shuyao terus membantai habis pasukan Changbe. Jenderal Mo Shuyao kembali ke ibu kota setelah menang perang. Namun Shuyao menjadi tawanan karena kakaknya Jenderal Mo Shuyuan dituduh memberontak. Yeli menjumpai Shuyao dan memberinya makanan.
Lu Changfu bertindak tidak adil dan menghalangi pengobatan kaki Shuyo, hingga akhirnya kakinya menjadi lumpuh. Setelah kematian Lu Changfu, perilaku Ye Li menjadi lebih ceria. Di dalam hatinya, Shuyo curiga kematian Lu Changfu ada hubungannya dengan Ye Li. Shuyo mulai memperhatikan apa saja yang dilakukan Ye Li di setiap harinya. Shuyo memperhatikan dari jauh perilaku Ye Li yang sering sendirian di kamar dan berbicara sendiri dalam waktu yang sangat lama. Ye Li juga sering menulis surat untuk teman dan guru di Akademi Gunung Li, namun semua surat tidak pernah dikirim. Ye Li juga bersikap sama seperti saat dia masih kecil bermain bersama para pelayannya. Shuyo ingin mengumpulkan bukti bahwa kakaknya Jenderal Shuwen tidak bersalah. Namun hal ini berbahaya karena berhubungan dengan pengkhianat di istana. Shuyo tidak ingin Ye Li terlibat dalam bahaya dan ingin menceraikannya. Tetapi Ye Li tetap ingin menjadi istri Shuyo dan ingin mengobati kaki Shuyo yang lumpuh. Ibu Suri memanggil pasangan Mo Jingli dan Ye Ying serta pasangan Mo Shuyo dan Ye Li. Kemudian Mo Jingli memainkan lagu berjudul Kenangan Masa Kecil. Lagu ini merupakan kenangan masa kecil Mo Jingli dan Ye Li saat mereka masih kecil belajar di Gunung Akademi Gunung Li. Secara tersirat, Mo Jingli mengungkapkan bahwa hingga saat ini dia masih menyimpan perasaan pada Ye Li. Ye Ying cemburu pada Ye Li. Kemudian Ye Li berkata dia tidak punya perasaan cinta pada Mo Jingli. Saat kecil mereka hanya teman belajar di akademi. Ye Li berkata dia sangat bersyukur dan bahagia bisa menikah dengan Shuyo. Shuyo dan Ye Li makan di restoran. Ye Li mengobati sariawan di mulut Shuyo dengan lembut. Saat mereka pulang, tiba-tiba ada seekor monyet pertunjukan yang terlepas. Ye Li gemetar ketakutan dan berlari memeluk Shuyo. Malam harinya, Ye Li merasa ada sekumpulan monyet di kediaman. Shuyo melihat Ye Li sendirian di halaman. Ye Li sangat ketakutan dan memeluk Shuyo. Ye Li terus ketakutan hingga akhirnya dia memegang tangan Shuyo dan tertidur lelap. Shuyo menemani Ye Li dan memandangnya dengan tatapan lembut. Saat perjamuan, Mo Jingli mengatur pertemuan tanpa sepengetahuan Ye Li. Sambil berlinang air mata, Mo Jingli mengatakan dia selalu mencintai Ye Li dan tidak bisa hidup tanpa Ye Li. Mo Jingli mengajak Ye Li melarikan diri dan hidup bersama. Ye Li mengatakan dia tidak mau hidup dengan Mo Jingli yang pengecut. Shuyo mulai semangat menjalani hidupnya. Dia mulai menjabat di istana. Ye Li mengatakan pada Shuyo, dia adalah kepala keluarga dan semua anggota keluarga bergantung padanya. Maka Shuyo harus tetap kuat dan bersemangat. Hidup Shuyo selalu suram dan sedih hingga Ye Li datang. Untuk pertama kalinya Shuyo tersenyum melihat semua keluarga bergembira. Ye Li berkata pada Shuyo bahwa dia ingin mengobati kakinya. Shuyo berkata pada Ye Li dengan ketus dan sinis agar tidak mencampuri urusannya. Shuyo marah dan selalu menghindari Ye Li. Sejak remaja, Ye Li selalu teringat pada janjinya pada Shuwen untuk mengobati kaki Shuyo. Ye Li pergi ke kuil di pegunungan untuk ikut terlibat dalam renovasi kuil. Saat para seniman dan sarjana berdebat mengenai lukisan, lalu Ye Li memperbaiki lukisan Dewi dengan sangat indah. Shuyo datang ke kuil untuk menjemput Ye Li dan kagum melihat Ye Li sedang melukis. Ye Li dan Shuyo menginap di kuil. Besok mereka akan kembali ke ibu kota. Shuyo berdebar karena selama menikah mereka tidur di kamar yang berbeda. Ye Li meletakkan telapak tangannya di pipinya, lalu dia tertidur pulas. Shuyo memandang wajah Ye Li lalu mengecup keningnya. Di tengah hutan, rombongan kereta Ye Li dan Shuyo dihadang oleh kawanan bandit. Ye Li mengajak Shuyo bersembunyi, lalu tiba-tiba Ye Li pergi untuk mengalihkan perhatian bandit. Shuyo ingin menghentikannya, namun dia tidak berdaya karena kakinya lumpuh. Setelah bebas dari kawanan bandit, lalu Ye Li dihadang oleh Han Lingxi yang ditutus oleh Ye Ying untuk menculiknya.
Saat terjadi pertarungan, Yeli terjatuh ke jurang. Mingxi melihat tanda pengenal Yeli dan baru menyadari Yeli pernah menyelamatkan nyawanya. Mo Jingli menemukan Yeli dan merawatnya. Yeli berterima kasih pada penyelamatnya dan memintanya mengabari suaminya di ibu kota. Namun Mo Jingli hanya diam agar Yeli yang matanya cedera tidak bisa mengenali suaranya. Mo Jingli ingin Yeli tetap tinggal bersamanya dan tidak memberitahukan siapapun keberadaan Yeli. Yeli hilang selama beberapa hari. Shuyo sangat khawatir dan melakukan pencarian ke segala penjuru hutan hingga akhirnya Yeli berhasil mengirimkan pesan pada Shuyo. Mo Jingli terus memaksa Yeli untuk tetap tinggal bersamanya, namun Yeli menolaknya. Kejadian hilangnya Yeli membuat Shuyo sadar bahwa dia harus kembali kuat untuk melindungi Yeli. Secara rutin, Yeli melakukan terapi dan penguatan pada kaki Shuyo. Yeli selalu menjaga hingga dia sering tertidur di lantai di samping ranjang karena terlalu lelah. Hingga akhirnya Shuyo meminta Yeli untuk tidur di ranjangnya. Setelah menjalani pengobatan yang menyakitkan selama beberapa bulan, akhirnya Shuyo dapat berdiri kembali. Shuyo merasa mendapat kesempatan hidup kembali dan sangat berterima kasih pada Yeli. Shuyo meminta maaf pada Yeli karena selama ini dia bersikap dingin pada Yeli. Shuyo berjanji akan selalu menemani Yeli dan melindunginya. Hubungan Shuyo dan Yeli menjadi semakin hangat. Kediaman Mo Jingli terbakar, namun dia dikabarkan tewas dalam kebakaran. Tetapi Yeli curiga Mo Jingli akan melakukan pemberontakan. Han Mingxi mengikuti Yeli menyelidiki kematian Mo Jingli. Tiba-tiba sekelompok pasukan bertopeng menyerang Yeli dan Han Mingxi. Awalnya Han Mingxi berusaha melindungi Yeli, namun ternyata ilmu bela diri Yeli sangat tinggi hingga Yeli mampu mengalahkan semua pasukan bertopeng. Hubungan Shuyo dan Yeli semakin hangat. Shuyo semakin menyayangi Yeli. Mereka berdua diliputi oleh kebahagiaan. Yeli tidak lagi merasa kesepian sendirian. Ada Shuyo yang selalu menemaninya. Shuyo berjanji akan selalu menjaga Yeli apapun yang terjadi. Saat utusan perdamaian dari Changmei datang, bangsawan Muyong memanfaatkan situasi dengan mengirimkan sekelompok pembunuh bayaran untuk membunuh Shuyo. Namun mereka tidak tahu bahwa kaki Shuyo telah sembuh. Shuyo mengalahkan semua pembunuh bayaran. Utusan Changmei mengalahkan beberapa jenderal dinasti Chu. Namun saat dia mulai menyinggung dan merendahkan, lalu Yeli angkat bicara dan mempermalukannya. Kemudian utusan tersebut hendak melukai Yeli. Tiba-tiba Xiao muncul dan mengalahkan utusan Changmei. Semua yang menyaksikan pertandingan itu terkejut. Xiao tidak lumpuh lagi dan keahlian bertarung sudah kembali seperti sedia kala. Delapan tahun lalu, Jenderal Mo Shuyo pernah mengalahkan pasukan Changmei dalam peperangan, dan saat ini juga mengalahkan utusan Changmei. Yeli berhasil membuat Seri Agung berpihak padanya dan menyerahkan bukti titah kaisar terdahulu, bahwa Jenderal Mo Shuyo adalah jenderal yang bijasa dan setia bertindak sesuai titah kaisar. Yeli dijebak dan dituduh membunuh Putri Agung Negara Changmei. Saat itu Han Mingxi langsung melindungi Yeli menghadang para pengawal Changmei. Yeli dan Han Mingxi dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan Putri Agung Changmei. Pembunuh menyusup ke dalam sel untuk membunuh Yeli. Namun dari sel sebelah Han Mingxi membantu Yeli. Kemudian Yeli berhasil bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya. Yeli menyerahkan bukti titah kaisar terdahulu bahwa Jenderal Mo Shuyo tidak bersalah. Lalu Yeli juga menuntut bangsawan Muyong telah melakukan pengkhianatan dan berusaha menggulingkan pemerintahan kaisar terdahulu. Shuyo bersyukur akhirnya kebenaran bisa terungkap.
Setelah kebenaran terungkap, Xiuyou kecewa pada Ye Li yang tidak mengatakan sejak awal bahwa ayah Ye Li turut mendukung penggulian kekuasaan oleh ibu suri Guo, dibantu bangsawan Muyong. Sambil berulang air mata, Ye Li mengatakan dia tulus menyayangi Xiuyou. Ye Li meminta maaf dan mengatakan dia khawatir Xiuyou akan benci padanya. Xiuyou mencerahkan Ye Li karena dia merasa bersalah pada kakaknya bila Ye Li tetap menjadi istrinya. Xiuyou sangat sedih karena dia sangat mencintai Ye Li. Xiuyou berpikir terus-menerus dan menyadari bahwa semua peristiwa di masa lampau bukanlah kesalahan Ye Li. Karena mengkhawatirkan Ye Li membuat rambut Xiuyou berubah menjadi putih hanya dalam waktu 1 malam. Xiuyou pergi ke Akademi Gunung Li untuk menjemput Ye Li. Xiuyou menemukan Ye Li sendirian di perpustakaan. Tidak ada orang lain di Akademi Gunung Li. Ye Li terkejut melihat Xiuyou dan dengan lembut mengusap rambutnya sambil bertanya mengapa rambut Xiuyou memutih. Hati Xiuyou teriris melihat Ye Li tetap lembut mengkhawatirkannya setelah Xiuyou menyakiti hatinya. Ye Li membuat jamuan besar untuk seluruh murid dan guru Akademi Gunung Li dan meminta Xiuyou untuk memperkenalkan diri pada mereka. Xiuyou memperkenalkan diri sebagai suami Ye Li dan berjanji akan selalu menjaga Ye Li. Xiuyou melihat semua meja kosong, tidak ada yang hadir. Xiuyou menyadari Ye Li selama ini bertahun-tahun telah hidup sendirian di akademi. Namun agar dirinya bisa bertahan, Ye Li membuat delusi bahwa semua rekan dan gurunya masih hidup bersamanya di akademi. Xiuyou menemani Ye Li tinggal di akademi. Kamar Ye Li bersih, namun selimutnya lusuh dan penuh tambalan. Tempat tidurnya patah dan hanya diganjal dengan batu. Jendelanya rusak. Selama bertahun-tahun Ye Li hidup hanya sendirian dalam kemiskinan. Keesokan harinya Xiuyou mulai memperbaiki tempat tinggal Ye Li. Xiuyou mengikuti semua kegiatan Ye Li. Pagi hari pergi ke hutan mengumpulkan rebung untuk dimasak. Siang hari menyalin buku di perpustakaan. Malam hari duduk menikmati indahnya bulan. Saat Ye Li mengantuk, Xiuyou akan menggendongnya masuk ke kamar. Dengan hati-hati, Xiuyou mengajak Ye Li untuk menyadari kenyataannya sebenarnya. Xiuyou berkata pada Ye Li agar tidak takut lagi. Xiuyou akan selalu menjaganya. Ye Li melihat kuburan dengan papan nisan almarhum ketua Akademi Gunung Li, kakeknya, dan di sekitarnya ada puluhan kuburan rekannya serta siswa dan para guru. Ingatannya yang selama ini terpendam muncul kembali. Akademi Gunung Li berpengaruh besar pada pemerintahan kaisar terdahulu dan tidak mau mendukung penggulingan kekuasaan oleh permaisuri Gojin. Akibatnya akademi disegel sehingga saat terjadi wabah penyakit tidak bisa mendapatkan obat-obatan. Kakeknya ketua akademi dan semua rekan dan guru terjangkit penyakit. Namun Ye Li dilarang turun gunung karena akademi tidak mau meminta pertolongan pada permaisuri. Saudara-saudara seperguruannya mengurung Ye Li di dalam kamar agar tidak tertular wabah penyakit. Kemudian Ye Li mendobrak jendela dan keluar dari kamarnya. Dia memeriksa kakeknya dan semua saudara seperguruan serta semua guru, namun mereka semua telah meninggal dunia. Saat itu Ye Li masih remaja dan tidak ada seorang pun bersamanya. Ye Li menangis sendirian di tengah ruangan yang dipenuhi dengan jenazah. Keesokan harinya Ye Li memindahkan semua jenazah satu demi satu ke hutan di belakang akademi dan menguburkannya. Ye Li mematuhi wasiat kakeknya agar tidak turun gunung dan tidak mendukung pemerintahan permaisuri Gojin. Kaisar memerintahkan Jenderal Mo Xiuyou untuk menangkap Mo Jingli karena telah merencanakan pemberontakan. Namun ibu suri Gojin curiga Xiuyou akan bergabung dengan pasukan Mo Jingli dan ikut memberontak. Ye Li yang cerdas mengirimkan pesan rahasia bahwa ibu suri menawannya di istana. Jenderal Mo Xiuyou dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan pemberontak Mo Jingli. Xiuyou akan kembali ke ibu kota untuk melapor pada kaisar bahwa Mo Jingli belum tertangkap dan Xiuyou akan melanjutkan pencarian. Ibu kota merayakan kemenangan pasukan Jenderal Mo Xiuyou dengan pesta lampion. Kemudian Ye Li melihat sekelompok prajurit yang gerakannya mencurigakan. Ye Li mengikuti pasukan bertopeng dan melihat mereka membakar rumah para penduduk. Pasukan Mo Jingli sudah masuk ke istana dan kaisar hendak bertarung melawan Mo Jingli.
namun dilarang oleh Ibu Suri Gwojin. Di gerbang istana, pasukan Mo Jingli berhasil mengalahkan pasukan Adipati Ho. Mo Jingli hendak masuk ke istana namun dihadang oleh Ye Li. Selama ini Ye Li menyembunyikan keahlian bela dirinya yang tinggi. Sejak kecil di Akademi Ye Li belajar ilmu bela diri, ilmu pengobatan, juga sastra dan strategi perang. Mo Jingli beberapa kali terkena serangan Ye Li hingga Mo Jingli mengerahkan seluruh kekuatannya untuk balas menyerang. Saat Ye Li mulai terdesak, tiba-tiba datanglah Xu Yao menangkis serangan Mo Jingli. Xu Yao bersama pasukan elit mengalahkan pasukan Mo Jingli. Pasukan pemanah telah mengepung Mo Jingli. Xu Yao memperingatkan Mo Jingli untuk menyerah. Namun Mo Jingli terus maju hingga akhirnya Mo Jingli tewas mengenaskan terkena puluhan anak panah. Xu Yao telah pergi selama 5 bulan untuk membersihkan sisa-sisa pengikut Mo Jingli. Kerinduan Ye Li semakin memuncak hingga dia memutuskan pergi ke benteng Xuexie untuk menjumpai Xu Yao. Ye Li menempuh perjalanan melewati hutan, gunung, dan lembah. Xu Yao melihat Ye Li dari kejauhan. Xu Yao tidak dapat percaya bagaimana Ye Li seorang diri bisa menempuh perjalanan begitu jauh. Perasaan Xu Yao bercampur aduk antara bahagia melihat Ye Li dan khawatir akan perilaku Ye Li yang tidak takut akan bahaya. Xu Yao meminta Ye Li untuk berjanji agar tidak menempuh perjalanan jauh seorang diri lagi. Namun Ye Li menjawab keahlian bela dirinya tinggi dan bandit tidak akan bisa mengalahkannya. Ye Li berkata dia sangat merindukan Xu Yao dan ingin segera bertemu. Kejahatan Ibu Suri Gwojin menggulingkan pemerintahan Kaisar terdahulu telah terungkap. Gwojin akhirnya meninggal dunia dan Akademi Gunung Li dibuka kembali. Ye Li bahagia akademi milik kakeknya itu bisa kembali seperti dulu kali. Xu Yao berkata apabila ada murid berbakat yang ingin bersekolah namun tidak mampu, maka Xu Yao akan menanggung biayanya. Xu Yao dan Ye Li hidup sebagai suami istri yang saling mencintai. Mereka menjalani hari-hari bersama dengan bahagia. Xu Yao selalu menemani Ye Li, bahkan saat berlatih ilmu bela diri, Xu Yao menggunakan ranting bunga agar tidak melukai Ye Li. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later on the next review in Drama Tata. Bye bye.